Pernahkah Anda merasa otak Anda seperti stasiun radio yang memutar 10 lagu berbeda secara bersamaan? Selamat datang di dalam pikiran seseorang dengan ADHD. Kenalkan, ini Leo. Dia baru saja masuk ke dapur untuk mengambil minum, tapi tiba-tiba dia malah memperbaiki engsel pintu yang rusak dan lupa tujuan awalnya. Mengapa ini terjadi? Di otak pada umumnya, ada konduktor yang mengatur fokus. Namun, pada otak ADHD, sang konduktor ini seringkali tertidur atau kehilangan tongkatnya, membuat pikiran saling bertabrakan. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder bukan sekedar kurang perhatian. Ini adalah perbedaan biologis dalam cara otak berkomunikasi menggunakan neurotransmitter. Masalah utamanya adalah dopamin, molekul hadiah di otak. Pada otak ADHD, dopamin tidak tersedia dalam jumlah yang cukup atau tidak diproses dengan efisien. Karena kekurangan bahan bakar ini, otak ADHD terus-menerus mencari stimulasi baru untuk mendapatkan lonjakan dopamin. Itulah mengapa hal membosankan terasa sangat menyiksa. Bayangkan otak Anda memiliki filter. Otak biasa bisa menyaring suara AC atau kicau burung. Tapi filter Leo bocor. Semua informasi masuk dengan intensitas yang sama kuatnya. Ada sistem bernama Default Mode Network atau DMN. Ini adalah mode melamun. Pada orang ADHD, sistem ini sangat sulit dimatikan, bahkan saat mereka harus bekerja. Saat harus fokus, otak normal menyalakan Task Positive Network atau TPN dan mematikan DMN. Tapi pada ADHD, keduanya menyala bersamaan. Ini seperti menginjak gas dan rem di waktu yang sama. Fakta menarik. Otak ADHD sering digambarkan seperti mobil Ferrari dengan rem sepeda. Sangat cepat dalam beride, tapi sulit untuk berhenti. Orang dengan ADHD juga mengalami time blindness. Bagi mereka, waktu hanya ada dua jenis, sekarang dan bukan sekarang. Ini membuat manajemen waktu menjadi tantangan besar. Otak ADHD tidak bekerja berdasarkan prioritas atau kepentingan, melainkan berdasarkan minat, kebaruan, tantangan, atau urgensi mendesak. Otak ADHD tidak bekerja berdasarkan prioritas atau kepentingan, melainkan berdasarkan minat, kebaruan, tantangan, atau urgensi mendesak. ADHD juga mempengaruhi regulasi emosi. Perasaan bisa terasa jauh lebih intens dan meledak-ledak, karena sirkuit emosi di otak juga kurang mendapatkan rem dari lobus frontal. Bagi Leo, gangguan kecil di lingkungan bisa merusak seluruh alur berpikirnya. Memulai kembali setelah terganggu membutuhkan energi mental yang sangat besar. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Kuncinya adalah menggunakan otak eksternal. Catatan, alarm, dan struktur lingkungan membantu menggantikan fungsi konduktor yang hilang. Tahukah Anda, fidgeting atau bergerak sebenarnya membantu otak ADHD untuk tetap waspada. Gerakan fisik merangsang produksi dopamin yang dibutuhkan untuk fokus. ADHD bukanlah kerusakan otak. Ini hanyalah sistem operasi yang berbeda. Seperti membandingkan Mac dengan Windows. Cara kerjanya beda, tapi keduanya punya kelebihan masing-masing. Memahami cara kerja otak ADHD adalah langkah pertama untuk berdamai dengan kekacauan itu. Jadi, apakah otak Anda juga sering bertabrakan? Mari kita diskusikan di kolom komentar.